Kembali di iNews Sore bersama saya Stefani Patricia. Pemirsa, demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh saat mahasiswa memaksa masuk untuk menemui gubernur namun dihadang oleh Satpol PP. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut adanya aktivitas tambang di Konawe Kepulauan. Demo ratusan mahasiswa dari keluarga besar FISIP Universitas Halu Oleo di depan kantor gubernur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke kantor gubernur, namun dihadang oleh aparat pengamanan dan Satpol PP. Tidak satupun pejabat pemerintah Sulawesi Tenggara yang hadir menemui massa, sebab seluruh pejabat Pemprov sedang mengikuti musrenbang tingkat provinsi di Kabupaten Buton. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan di Wawoni, Konawe Kepulauan yang menyalahi Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung dan PT UN Kendari telah memenangkan masyarakat Wawoni. Kita ke informasi lain, pemirsa, atlet bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa dan ibunya meninggal usai kecelakaan di Tol Pemalang Batang, Jawa Tengah dini hari tadi. Mobil yang dikemudikan ayah Syabda ringsek akibat seruduk truk. Syabda Perkasa Belawa, atlet bulu tangkis muda nasional dan ibunya Anik Sulistiowati meninggal dunia akibat mobil yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 315A arah Jakarta ke Semarang. Sementara ayah Syabda, Muanis, dan kedua saudaranya luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat Muanis yang mengendari mobil mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk yang dikendarai Ari Wibowo. Ketiga penumpang yang terluka masih dirawat di RSI Pemalang. Sementara jenazah Syabda dan ibunya dibawa ke Sragen untuk dimakamkan. Bulu tangkis benar, Pak? Ya, betul. Dia adalah seorang atlet bulu tangkis yang berdomisili di Bekasi. Kalau satunya yang meninggal siapa, Pak? Yang satu adalah ibunda dari almarhum. Posisi dia penumpang atau nyopir? Posisi sebagai penumpang. Penumpang semua dua-duanya. Ya, untuk korban sementara masih di rumah sakit. Persiapan untuk diberangkatkan ke rumah duka. Ya. Ini masih persiapan. Untuk yang sakit juga masih di sini juga. Luka ringan. Berarti yang meninggal dua itu? Ya, untuk yang meninggal dua diberangkatkan ke kemana itu? ke rumah duka. Solo atau yang Jakarta? Ke mana tadi? Sragen. Sampai Senin siang, polisi dan pihak Jasara Harja masih melakukan pendataan atas kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Suara Setia, manajer sekaligus kerabat dari Syabda. Selamat sore, Bu Suara. Ya, selamat sore. Baik, Bu Suara, sebelumnya tentunya kami turut berbelasungkawa atas kehilangan yang saya yakin sangat dirasakan oleh keluarga. Ya, Bu Suara, saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana informasi terkini terkait dengan rencana pemakaman dari Syabda dan ibundanya. Untuk saat ini jenazah Syabda dan ibundanya sedang perjalanan ke Proto Sumberjo Mondokan Sragen, tempat neneknya. Saat ini diperkirakan sudah sampai Boyolali. Rencananya akan dimakamkan di Sragen artinya ya, Bu Suara? Iya. Baik, Bu Suara, masih segar dalam ingatan kami, Suara salah satu yang membawa Indonesia menang dalam Piala Thomas 2022. Pertandingan terdekat apa sebenarnya yang seharusnya akan diikuti oleh Syabda jika peristiwa ini tidak terjadi? Kalau pertandingan itu biasanya dia baru bilang ke saya kalau sudah dekat gitu. Jadi kalau yang saat ini dia belum open ke saya, tapi kemarin itu mau ada pertandingan di luar negeri. Oke, kami hanya pernah melihat Syabda sebagai seorang atlet ya di lapangan. Di balik itu seperti apa sih Bu Suara sosok dari Syabda ini di luar lapangan?
kesehariannya Anda juga selain sebagai manajer juga masih punya hubungan kerabat dekat dengan Syabda tentunya. Iya. Orangnya riang, sama saudaranya, saudaranya. Dia anak yang baik, yang membanggakan keluarga. Sangat membanggakan tentunya. Sejak umur berapa Syabda ini mulai menekuni dunia bulu tangkis, Bu Suara? Ya sekitar TK lah gitu. Dari TK Sama ya, anak-anak sudah terlihat itu, bakatnya. Dia sudah pengen berlatih dengan yang lain gitu. Dan kami ingin konfirmasi apakah benar bahwa kecelakaan ini terjadi saat Suara ingin berziarah ke makam neneknya ya Bu ya? Jadi neneknya Syabda itu kemarin malam meninggal. Lalu keluarga mau pulang berikut dengan Syabda dan keluarganya itu. Kondisi dari ayah Syabda saat ini seperti apa Bu? Informasi yang kami terima, ayah Anda selamat dari kecelakaan tersebut? Ya, selamat. Ada luka. Dan masih syok ya. Setelah Syabda beberapa kali memenangkan ya kejuaraan, termasuk juga yang paling bergengsi tentunya ikut dalam tim Thomas tahun kemarin. Bagaimana keluarga saat itu dan bagaimana Syabda, apakah ada yang berubah mungkin dari sosok Syabda, mungkin menjadi lebih percaya diri dan sebagainya, Bu Suara? Ya, sebetulnya Syabda Perkasa menang atau kalah di lapangan itu keluarga selalu mendukung. Ketika dia kalah, kita akan menyemangati supaya dia semangatnya bangkit lagi. Jadi keluarga sudah seperti support system di Syabda. Selalu mendukung ya keluarga. Ya, selalu mendukung. Artinya setiap akan bertanding, Syabda ini selalu menghubungi keluarga, Bu Suara? Iya, selalu minta doa restu. Karena kan lebih banyak berada di pelatnas mungkin ya, komunikasi dengan orang tua dan keluarga seperti apa, Bu? Ya baik, ya selayaknya anak dan keluarga lah ya. Ya selalu telepon dengan papanya, dengan mamanya, adiknya dan kakaknya. Baik. Kalau dengan keluarga besar juga selalu mengabari mau pertandingan di mana. Baik. Supportnya ya dari WhatsApp grup keluarga itu. Baik, Bu Suara, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Sekali lagi kami ikut merasa kehilangan seluruh pecinta bulu tangkis di Indonesia turut berduka atas meninggalnya Syabda dan Ibunda. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore. Pemirsa, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia pada usia 21 tahun setelah mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat akan berziarah ke makam neneknya di Sragen. Sejumlah prestasi telah ditorehkan Syabda Perkasa Belawa di berbagai ajang bulu tangkis, mulai dari level junior hingga senior. Syabda Perkasa Belawa merupakan salah satu skuad Indonesia di Thomas Cup 2022. Syabda Perkasa Belawa disiapkan untuk skuad tunggal putra di Thomas Cup 2022 bersama Antoni Sinisuka Ginting dan kolega. Ada sejumlah prestasi dari Syabda Perkasa Belawa termasuk 3 turnamen BWF International Challenge atau Series berhasil dia menangkan. Di antaranya pada bulan Juni 2022, Syabda Perkasa menjuarai Lithuanian International setelah mengalahkan sesama pemain Indonesia, Alvi Farhan di final. Syabda mengawali karirnya sebagai pebulu tangkis pada 2013 dengan bergabung ke klub PB Jarum Kudus. Syabda kemudian mendapat panggilan untuk pemusatan latihan nasional pada 2018 hingga saat ini. Dan berikut beberapa prestasi yang pernah diraih almarhum Syabda Perkasa Belawa.
Dengan berbagai prestasi dan keikutsertaannya di sejumlah turnamen, saat ini Syabda Perkasa menduduki peringkat 90 dunia BWF. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hendra Gunawan alias HG, eksekutor perampokan bersenjata api di Bank Arta Kedaton Makmur Lampung, ternyata berasal dari keluarga berada. Selain rumah mewah, Hendra juga memiliki toko material di Lampung Selatan. Penelusuran iNews TV berdasarkan data alamat milik perampok Bank Lampung HG di kawasan Kelurahan Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung merupakan rumah mewah 3 lantai. Dari keterangan sejumlah warga, HG dan keluarganya merupakan orang yang telah lama tinggal di lingkungan setempat. Hendra juga diduga memiliki beberapa usaha toko material dan memiliki ekonomi yang mapan. Meski demikian, menurut warga, HG dan keluarganya tidak banyak bersosialisasi dengan warga dan terkesan menutup diri. Dia orangnya tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini, karena nggak pernah. Artinya dia memang nggak pernah bergaul, nggak ada kontraksi lagi dengan keluarga sini, gitu. Maksudnya warga sini. HG adalah salah satu perampok bank di Lampung. Dari hasil pemeriksaan terungkap komplotan pelaku perampokan berjumlah 3 orang. Setelah diperiksa, pelaku dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Inisial HG beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran. Sebelumnya, aksi perampokan bersenjata api yang terekam di CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmur pada Jumat kemarin. 1 pelaku membawa senjata api rakitan langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Akibat perampokan, uang sebesar 300 juta rupiah nyaris dibawa kabur pelaku. Perampokan bank yang terjadi di siang bolong ini membuat 3 karyawan bank terluka, namun 1 pelaku berhasil dilumpuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, kondisi korban telah termutilasi di kamar mandi. Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di sebuah wisma di kawasan Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan pelaku, motif, dan sebagainya. Dan saat ini juga korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan di bagian mana aja yang termutilasi? Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak dokter. Nanti setelah itu baru kami akan bisa rilis. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk diautopsi. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Sleman dan Polda Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.